Juga mohon maaf Pak, saya kritik kemarin karena panjenengan menurut saya kurang tegas. Beliau mengatakan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin adalah kelompok yang berbahaya, sepakat. Dari track record reputasinya Abdul Qadir Hasan Baraja yang pernah ngebom Candi Borobudur, yang kemudian beliau menyimpulkan kita harus waspada atas kelompok tersebut. Menurut saya tidak cukup dengan waspada Pak, tapi harusnya ditangkap gitu. Wah, provokator. Jadi mengkritisi saya kok nggak ditangkap udah di depan. Bagi saya bukan kritik, itu doa. Kenapa? Sama aja mendoakan saya untuk menjadi Kapolri sebagai pengambil kebijakan. Dan para undangan serta peserta diskusi publik 2022 dengan tema melawan kelompok radikal dalam dinamika politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Kami panitia dan juga dari Yayasan Tribakti Pratista Kabupaten Banyumas merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan mengusung visi dan misi terkait wacana baru, inovasi baru, dan perspektif baru terkait penegakan hukum yang berpengaruh pada dinamika yang ada di tengah masyarakat. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber Brigjen Polisi Ahmad Nurwahid dan Mas Ken Setiawan, sahabat saya. Ini ya, sebetulnya jumlah dari orang-orang yang seperti itu yang menggunakan politik identitas itu tidak banyak, tetapi di medsos itu cangkem melu reange pol. Ini benar, ini jumlahnya tidak banyak tetapi cangkeme pol. Alhamdulillah saya punya Gusmar di sini. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati Bapak Brigjen Pol Ahmad Nurwahid selaku pembicara pada acara sore hari ini, Pak Ken Setiawan selaku narasumber juga dari Direktur NI Krisis Center, jajaran Forkompimda Kabupaten Banyumas, Pak Bupati, Pak Sadewo, Pak Kapolres atau yang mewakili Pak Dandim dan seluruhnya. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bertemu di sini untuk melaksanakan diskusi publik. Baik, karena sudah sore saya tidak akan bercerita panjang lebar, saya tugasnya moderator. Nanti kalau saya panjang-panjang malah kayak pembicara repot. Nanti yang pertama akan saya beri kesempatan kepada Pak Brigjen Pol Ahmad Nurwahid. Saya tidak tahu nih apa hubungannya Pak Ahmad Nurwahid dengan Hidayat Nurwahid, mirip namanya. Mungkin saudara. Katanya tadi nanti yang berikutnya adalah Mas Ken Setiawan, mantan radikalis sejati, mantan radikalis tulen, aktivis dan elit negara Islam Indonesia yang telah bertobat. Saya kira panjenengan sudah banyak melihat pemaparan testimoni-testimoninya, dan saya kira hari ini akan lebih menegaskan kembali. Baik, saya persilakan yang pertama Pak Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, monggo Pak, depan Mas Ken Setiawan. Kemudian yang ketiga dari Akademisi Unsur
Pak Weda Kupita, saya persilakan aja. Dan Pak Bagio dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyumas. Monggo Pak Bagio. Beliau ini para penceramah. Ya. Nama R. Ahmad Nur Wahid. R. Raden ya Pak. Aduh, grogi saya ini. S1 Ekonomi 2003, S2 Manajemen Ekonomi 2005. Riwayat jabatan Kepala Densus 88 Polda DIY tahun 2006, Kapolres Jembrana Polda Bali 2008, Kapolres Gianyar Polda Bali 2011, Kabag Banops Densus 88 Polri 2013, Direktur Pencegahan BNPT RI 2020 sampai sekarang. Betul Pak ya? Baik, agar kita tidak terlalu bertele-tele, sedikit saya kasih prolog bahwa memang kita semua menyaksikan hari ini tentang seperti apakah gerakan-gerakan kelompok yang kita sebut radikal atau kelompok radikal. Yang terbaru kita menyaksikan belum ada 1 minggu yang lalu, 2-3 hari yang lalu ada pawai konvoi yang dilaksanakan oleh kelompok yang menamakan diri Khilafatul Muslimin. Kelompok yang berbeda dengan HTI dan FPI, tetapi mereka sama-sama ingin mendirikan apa yang disebut dengan kekhalifahan Islam. Masih diburu oleh aparat kepolisian tentang kelompok tersebut. Beberapa atau 2 hari yang lalu Pak Nur Wahid sudah memberikan statement di media dan saya tanggapi juga. Mohon maaf Pak, saya kritik kemarin karena panjenengan menurut saya kurang tegas. Beliau mengatakan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin adalah kelompok yang berbahaya, sepakat. Dari track record reputasinya Abdul Qadir Hasan Baraja yang pernah ngebom Candi Borobudur, yang kemudian beliau menyimpulkan kita harus waspada atas kelompok tersebut. Menurut saya tidak cukup dengan waspada Pak, tapi harusnya ditangkap gitu. Waspada kan kalau belum jelas itu. Waspada, hati-hati ada macan dari Batu Raden, dari Gunung Selamat, belum jelas macannya itu. Ini sudah di depan kita, masa waspada gitu. Tangkap gitu, tembak kan. Menurut saya begitu. Baik, saya kira langsung saja Pak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid menyampaikan apa yang akan disampaikan terkait bagaimana kita harus melawan kelompok radikal ini, khususnya menjelang Pilpres 2024. Sepenuhnya saya berikan kepada Pak Ahmad Nur Wahid. Monggo Pak. Makasih Mas Agus. Mohon izin sebelumnya saya buka masker dulu ya, karena saya sudah divaksin alhamdulillah 9 kali. Yang 3 kali vaksin biologi, yang 6 kali vaksin ideologi. Jadi insya Allah udah aman. Dan sedikit mengkritisi sebelum saya buka, tadi dari Pranoto Adicoro, apa namanya, mediator atau moderator, provokator. Jadi mengkritisi saya kok nggak ditangkap udah di depan. Bagi saya bukan kritik, itu doa. Kenapa? Sama aja mendoakan saya untuk menjadi Kapolri sebagai pengambil kebijakan ya kan? Nah, karena kan yang punya polisi kan bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Nah ini kan ada yang ragu-ragu kan? Yang tegas, salam Pancasila. Kalau nggak tegas saya berpasukan juga. Nanti dibilang nggak tegas ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, para narasumber, para masyayikh, para kiai, para Forkompinda, ada Wakil Kapolres, Pak Dandim, tokoh masyarakat, tokoh agama,
bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan ini bisa berkah, bermanfaat untuk Banyumas khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin. Kalau kita berbicara terorisme, kebetulan saya sebagai Direktur Pencegahan Penanggulangan Terorisme, Direktur Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. BNPT ini badan non kementerian di bawah presiden, di bawah pemerintah, yang bertugas merumuskan kebijakan dalam penanggulangan terorisme, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait termasuk Pemda dan seluruh stakeholder terkait maupun seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Jadi saya hanya mengkoordinasikan, meresonansi dan memprovokasi. Jadi dalam konteks penegakan hukum radikalisme terorisme kami hanya bisa amar ma'ruf. Untuk nahi mungkarnya adalah para polisi dan Densus 88 anti teror Polri. Jadi saya memang dulu sebagai anti teror, sekarang jadi anti tekor. Artinya anti tekor itu saya nggak mau rugi. Nggak mau rugi kehilangan negara yang aman, damai, bersatu ini. Makanya saya pun peduli sama Mas Ken dan teman-teman untuk selalu mengglorifikasi, ayo bangkit menghadapi radikalisme dan terorisme, karena ini sudah ancaman nyata dan ini pula lah yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik di negara-negara konflik. Jadi kami keliling di dunia konflik, melakukan investigasi, melakukan riset, dan kesimpulannya bahwa pola terjadinya konflik di negeri-negeri muslim terutama didahului oleh masif dan maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah dan terjadi intervensi asing seperti di Suriah, di Libya, di Somalia, di Nigeria, di Afghanistan, di Irak dan lain-lain negara-negara dunia ketiga, terutama negara muslim. Dan Indonesia pola itu sudah diterapkan paling tidak semenjak fenomena Arab Spring di 2011. Nah, berbicara radikalisme adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Jadi semua teroris pasti berpaham radikal. Meskipun mereka yang terpapar paham radikal belum tentu akan menjadi teroris. Semua teroris pasti berpaham radikal atau ekstremisme dalam terminologi asing, dan pasti eksklusif dan intoleran terhadap keragaman. Kalau kita menemukan seseorang yang terpapar paham radikal atau masuk jaringan teror, kok seolah-olah mereka toleran, bersosialisasi, seolah-olah baik, seolah-olah pro Pancasila, seolah-olah pro NKRI, yakinlah Bapak Ibu semuanya bahwa mereka sedang melakukan taqiyah. Taqiyah itu siasat kamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu berpaham takfiri. Takfiri itu mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda, beda agama, sesama agama pun karena beda paham, beda kelompok, mereka kafir-kafirkan. Termasuk negara kita ini dikafir-kafirkan. Kenapa? Karena dianggapnya belum menggunakan
syariah Allah. Dalam Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Selalu ayat itu yang dipakai. Barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Selalu itu. Nah, ini tugasnya MUI, para masyayikh, para kiai, para ulama untuk menjelaskan tafsir daripada ayat ini. Bapak Ibu semuanya, negara kita adalah negara yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Kenapa? Karena bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, pecah menjadi 22 negara. Bangsa Eropa itu hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa, pecah menjadi 27 atau 30 negara. Bangsa Indonesia ada 1.300 lebih suku bangsa, tersebar di dalam 17.480 pulau. Ada ribuan pulau yang belum dikasih nama. Jadi kalau yayasan apa ini namanya, Tribrata, Tribakti Prasta punya rezeki, beli pulau kasih nama Banyumas, bisa itu. Agamanya paling banyak di dunia, yang resmi ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, ya. Nah, alirannya banyak, ribuan. Kalau di daerah saya di Jogja sana ada aliran Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Mbah Darmo, oh macam-macam udah. Ya. Nah, ini disatukan ke dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan betapa potensial konflik menjadi sangat besar. Sehingga ketika beberapa tahun yang lalu saya ditanya oleh para pengamat luar negeri, waktu itu saya masih di Densus, ya. Jadi kalau saya mohon maaf Pak Kiai, kalau nanti sedikit ada nukil ayat, yakinlah bahwa saya bukan al-ustad, tapi saya al-polisi al-densusia. Karena saya orang Densus. Ini saya udah mulai keringetan, ini artinya mulai semangat ini Pak. Jangan dibatasi waktunya. Iya. Nah, saya ditanya, kenapa Indonesia belum konflik? Padahal di tahun 2017 tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, itu betul. Negara kita itu memiliki indeks potensi radikalisme di angka 55,4 dari skala 0 sampai 100. Kalau bicara indeks potensi radikalisme itu apa ciri-cirinya atau indikasinya? Satu, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah. Mereka sudah takfiri, mereka sudah intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti kritis, bukan berarti oposisi. Kita semua di era demokrasi, oposisi boleh. Oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing boleh. Kritis, kita semua wajib kritis. Seperti moderator itu, saya monitor di KBN Nusantara itu bukan kritis, kadang ada nyinyirnya juga. Tapi nggak apa-apa, kritis wajib, kritis yang memberi solusi, kritis yang argumentatif, kritis yang konstruktif boleh, bahkan wajib sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, anti pemerintahan yang sah di sini maknanya adalah sikap membenci, membangun kebencian dan social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah ataupun pemimpinnya yang sah, dengan sebaran hoax, konten-konten hate speech, provokatif, adu domba, nyinyir, fitnah dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena sejatinya gerakan ini adalah gerakan politik kekuasaan. Sekali lagi, radikalisme terorisme adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah menurut versi mereka. Kenapa saya mengatakan menurut versi mereka? Di era saat ini, di negara yang sudah memiliki konsensus nasional, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI dan UUD 45, maka haram hukumnya untuk mempropagandakan khilafah. Hanya orang-orang yang khilaf, mereka yang mempropagandakan khilafah di negara-negara yang sudah memiliki konsensus nasional atau perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, jadi untungnya kita punya Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara pemersatu bangsa, dirumuskan oleh para founding father bangsa Indonesia yang terdiri para ulama, para tokoh agama, para aulia Allah, para tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno. Dan Pancasila ini sangat sakti. Kenapa? Karena sudah teruji di era Orde Lama, dekade 20 tahun antara 1945 sampai 1965, diuji dengan pemberontakan 15 kali yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila, mulai dari DITII, PKI Madiun, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, ada oknum batalion 426 dan lain sebagainya saat itu, dan puncaknya G30 SPKI. 15 kali pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila gagal semua. Kemudian Orde Baru diterbitkanlah undang-undang anti subversif. Nggak ada lagi pemberontakan, hanya ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, tapi sejatinya latar belakangnya lebih pada faktor ketidakadilan, faktor kesenjangan sosial yang memantik mereka untuk melakukan gerakan atau gerakan Aceh Merdeka. Terus ada beberapa tapi sifatnya kecil lah, nggak seperti sekarang, termasuk pemimpin Khilafatul Muslimin itu di tahun 1970 mendirikan gerakan yang namanya Daulah atau Darul Islam atau NII di Lampung. Kemudian tahun 1979 melakukan teror Warman dan ditahan 3 tahun. Kemudian di 1985 melakukan pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur sehingga kena 13 tahun. Jadi yang amir ataupun khalifahnya Khilafatul Muslimin itu residivis, teroris gitu loh. Nah, itu aja. Tetapi yang skala besar nggak ada. Baru setelah Reformasi 98, undang-undang anti subversif dicabut, sehingga apa yang terjadi? Masif gejolak atau gelora ideologi transnasional masuk ke Indonesia, berkolaborasi dengan ideologi-ideologi lokal yang genealoginya adalah DITII. Kemudian metamorfosanya adalah NII. Kemudian pecah di tahun 93, NII pimpinan Ajengan Mas Duki, kemudian JI pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar, kemudian Abdul Qadir Hasan Al-Baraja ini bersama-sama dengan Abu Bakar Ba'asyir juga mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia MMI, ini radikal. Nah, 97 baru mendirikan Khilafatul Muslimin. Nah, ini menjadi fenomena kita, dan
Kenapa kok kami belum tegas? Ya, kan begitu tadi. Jawaban argumentasinya bahwa bangsa kita pasca dicabutnya undang-undang anti subversif belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Yang dilarang, untung 98 reformasi itu tidak mencabut TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 yang melarang propaganda ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Justru dikuatkan dengan undang-undang nomor 27 tahun 1999 yang melarang semua propaganda penyebar luasan ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia maya atau sering menerima edaran ataupun propaganda kebangkitan komunis, kebangkitan PKI, saya pastikan itu semua hoax. Kenapa? Sudah ada undang-undangnya. Kalau memang bangkit tinggal comot proses hukum. Yang terjadi adalah mereka yang membuat bendera Palu Arit, mereka yang mengglorifikasi, yang teriak-teriak kebangkitan PKI, mereka yang membakar. Begitu diselidiki, justru dari kelompok radikal teroris ini. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah mengadu domba, membuat chaos di masyarakat dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemimpinnya yang sah. Kenapa? Karena mereka menghalalkan segala cara atas nama agama karena masih minoritas, supaya mengakselerasi dalam target atau agenda besar mereka untuk mengambil alih kekuasaan. Maka mereka menerapkan strategi chaos, adu domba, membangun paradigma intoleransi dan isu-isu sara untuk mengadu domba anak bangsa. Contoh kasus konflik Ambon, kasus konflik Poso, itu adalah konflik-konflik politik ya yang disulut oleh kelompok radikal terorisme, jadi seolah-olah kayak konflik agama. Jadi alhamdulillah dengan 55,4%, 55,2% atau 55,2 tadi indeks potensi radikalismenya, kita masih aman karena kita punya Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki budaya dan kearifan lokal keagamaan, yaitu silaturahmi dan gotong royong. Ini kunci, Pak. Sehingga heterogenitas pluralitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk tadi dipererat persatuan dan ukhuwah ataupun kerukunannya melalui silaturahmi dan gotong royong. Kenduri, yasinan, tahlilan, maulidan, sawalan, tawasulan, nah itu. Nah, kelompok radikal itu anti terhadap itu, anti di sini bukan berarti tidak melakukan. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tidak melakukan ya. Kebetulan saya juga pernah sekolah di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu tidak melakukan yasinan, tahlilan, tapi tidak anti. Kenapa tidak anti? Ketika diundang nggak mau datang, diantar berkatnya mau, itu nggak anti. Anti di sini maknanya sikap membenci dengan menjustifikasi tradisi budaya kalian lokal itu bid'ah, sesat, kurofat, macam-macam. Itu anti. Karena mereka memang strateginya adalah menghancurkan budaya dan kearifan lokal untuk merusak persatuan sehingga bisa diadu domba. Kenapa? Karena sesuai dengan pesanan daripada induk semangnya. Ini semua adalah proksi untuk menghancurkan agama, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ikhwanul Muslimin pusatnya di mana? Mesir dulu. Setelah Nursi jatuh pindah kemana? Inggris. Hizbut Tahrir pusatnya di mana? London, Inggris. Teroris separatis KKB kantor pusatnya di mana? Inggris, London. Benny Wendal panglimanya atau pimpinan tertingginya warga negara mana?
Syiah London yang sangat radikal, yang anti sahabat, pusatnya di mana? Silahkan simpulkan sendiri. Ini adalah implikasi daripada asimetris war, perang asimetris atau proxy war, yaitu proxy ideologi. Jadi kita jaga Pancasila, kita jaga kearifan lokal, budaya Nusantara kita, dan yang ketiga kita punya civil society moderat yang sangat kuat, yang sangat moderat, dengan jargon hubul waton minal imannya, cinta tanah air dan bangsanya bagian dari iman. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, alhamdulillah kita punya TNI, Polri, dan birokrasi yang solid, yang kuat. Ya, gimana? TNU atau Muhammad Dinu nggak apa-apa. Tapi yang paling utama, Bapak Ibu semua, kenapa negara kita masih aman sampai sekarang? Yang paling utama ini, nggak bisa dipungkiri. Saya sudah keliling ketemu para ulama di Timur Tengah, ulama-ulama masyhur. Beliau mengatakan Indonesia adalah sepotong tanah dari surga dijaga oleh para wali-wali Allah. Amin. Makanya tadi saya bilang, diskusi sama Pak Wakil dan beberapa di sana, saya tanya ke orang-orang barat atau orang-orang para pengamat, di tempat Anda kalau nggak kerja nggak makan, di kami bangsa Indonesia seumur-umur nggak kerja makan. Karena Pak, masyarakatnya itu toleran, dermawan. Saking dermawannya banyak yang biayai terorisme nggak sadar. Kenapa? Karena memang kelompok radikal teroris itu pandai bertakiyah. Mereka memiliki karakter ini ya. Mereka reaktif. Jadi kayak model Pak Agus ini, ya, yang rame sering nyerang tadi Kadarun. Hah? Loh, yang saya tahu Kadarun jamaknya Akdar. Itu kan pikiran dan hatinya busuk kok diplesetkan Kadrun. Nah, ini diserang, udah pasti diserang. Kenapa? Karena dianggap togut, dianggap ini musuh mereka, pasti diserang. Nah, kelompok-kelompok ini reaktif, self control emosionalnya labil, kemudian cenderungan insubordinasi, melawan atasan, melawan pimpinan, melawan pemerintahan yang sah, melawan aturan yang ada. Kemudian mereka paling seneng klaim kebenaran, merasa paling benar, merasa paling ahli surga, paling islami, yang lainnya salah, yang lainnya dolim, yang lainnya sesat. Kemudian playing victim, merasa menjadi korban kedoliman, ketidakadilan, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling bahaya yaitu mereka menghalalkan segala cara atas nama agama. Perbuatan jahat, perbuatan anti melanggar akhlak, menipu, bahkan merampok, korupsi, membunuh, dibalut dengan narasi agama jihad, dibalut dengan narasi agama ghanimah atau harta fai. Ya, ini bahaya sekali, dan ini adalah musuh agama dan musuh negara. Radikal terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam, karena mereka adalah proksi untuk menghancurkan Islam dan mengadu domba anak bangsa, terutama bangsa Indonesia. Ini harus menjadi kewaspadaan kita. Mereka sudah disindir di dalam Al-Quran, ala innahum humul mufsiduna walaki la yashkurun, surat 2 ayat 12. Tolong jangan disambung, artinya ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang yang membuat kerusakan tetapi tidak sadar. OTG. Jadi bagaimana? Ya, surat 2 ayat 2. Ya.
Jangan disambung, Pak. Itu jelas sudah diingatkan. Nah, ini tugas kita semuanya. Tetapi walau bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita ya, yang sedang tidak sadar kalau dirinya terpapar, dirinya OTG, dan kuncinya adalah ayo kita semuanya bangkit dan mendoakan mereka supaya dibukakan pintu hidayahnya. Kenapa kuncinya hidayah? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'nillah. Tidak ada seorang pun akan beriman, akan sadar, akan taubat kecuali hidayah. Tetapi wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Tuhan Allah murka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal. Artinya mari kita ajak mereka dialog, diskusi dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan dialog, diskusi ya, dengan kegiatan-kegiatan kayak KBN Nusantara dan lain sebagainya seperti ini, insya Allah bisa membukakan pintu hidayah mereka. Kita doakan saudara-saudara kita masih terpapar, masih OTG atau masuk jaringan teror, dibukakan pintu hidayahnya dan kembali ke pangkuan NKRI. Amin. Harus kita doakan, karena sepakat musuh kita hanya iblis. Maka jangan sekali-kali membenci iblis, karena begitu membenci iblis maka kebencian akan tertanam dalam dirinya. Dan dirinya jangankan iblis yang gaib, yang kelihatan pasti dibenci. Itulah karakter kelompok radikal teroris. Satu, membenci iblis, akhirnya tidak sadar kalau perbuatannya kayak iblis. Yang kedua, kurang piknik. Nah, kurang piknik, kurang lita'arofu, ya, kurang lita'arofu, kurang adoh gitu. Saya kira gitu aja, nanti kita buka dengan diskusi ya. Sekali lagi bahwa radikalisme dan terorisme ya adalah musuh negara, musuh agama dan musuh negara. Musuh agama karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang mewajibkan lita'arufu, saling mengenal, toleransi. 6T, pegang teguh untuk adik-adik saya terutama, anak-anak muda ini, generasi Z umur 14 sampai 19 tahun, generasi milenial umur 20 sampai 39 tahun, 40 ke atas sudah generasi kolonial kayak saya. Ya. 6T pegang teguh. T yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, tawasut, moderat, di tengah-tengah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan yang lainnya, di tengah-tengah supaya bisa rahmatan lil. Yang kedua, tawazun. T yang kedua, tawazun, proporsional, pas, jangan lobok, jangan kesempitan. Kalau kesempitan lecet, kalau lobok, nah gitu loh. Jadi proporsional, namanya tawazun. T yang ketiga adalah tasamuh, toleran. Toleran. Kenapa toleran? Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, kehendak Allah. Fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah ku sempurnakan kejadian Adam, anak Adam, janin bayi, udah sempurna itu, ada kepala, badan, kaki dan lain sebagainya. Fihi min ruhi, ku tiupkan ke dalamnya rohku, kata Allah. Faqongu lahu sajidin, maka iblis, maaf, faqongu lahu sajidin, takutnya kesini kan. Kamu iblis dan malaikat sujud ini. Nah, malaikat sujud, iblis nggak mau sujud karena sombongnya, merasa dirinya paling benar, paling mulia, maka disebut kafir oleh Allah. Nah, kalau iblis yang notabene pimpinan para malaikat, yang notabene lebih tauhid dari kebanyakan manusia, yang notabene penghuni surga sebelumnya, tidak mau sujud, tidak mau hormat sama Adam saja disebut kafir sama Allah, apalagi manusia yang tidak mau toleran, tidak mau hormat kepada sesama manusia yang berbeda, maka bisa jadi itu juga disebut kafir. Betul Pak Kiai? Nah, kemudian lahir setelah 7 bulan, ada 8 bulan, ada 9 bulan, ada 10 bulan, apapun biasanya 9 bulan lahir.
Saya tidak mungkin belum tentu akan Islam kalau dilahirkan orang tua saya Hindu. Tidak mungkin yang Hindu bisa jadi juga tidak akan Hindu kalau orang tuanya Muslim. Artinya Allah menghendaki dilahirkan di antara manusia-manusia yang berbeda. Artinya perbedaan itu adalah kehendak Allah, sunnatullah, dan Allah menggariskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kujadian kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum sumuma wa qabaila lita'arufu, kemudian kujadikan berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bangsa dan lain sebagainya, kecuali untuk lita'aruf, saling mengenal, saling melengkapi, saling menghormati, dan saling memanusiakan di antara manusia. Inilah tasamuh tadi. T yang keempat adalah tabayyun. Di era digitalisasi, kebebasan informasi, ya, maka banyak hoax, banyak fitnah, banyak adu domba. Maka wajib kita untuk tabayyun, crack and recheck, ya, cross check. Dan bapak ibu, terutama ibu-ibu, jangan sampai kalau ada masalah diselesaikan lewat WA, lewat tulisan, jangan sampai. Harus tabayun langsung atau minimal ditelepon suaranya langsung, jangan lewat WA atau SMS. Itu bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Percaya sama saya. Saya sendiri kalau sudah sedikit ada apa sama istri, tahu kan kalau ibu-ibu kan wah paling ramai itu di sini. Gak saya baca, demi Allah gak mau baca, udah tak biarin aja. Setelah agak baik, agak lerem, saya sendiri emosi ini, saya hapus, saya datangi, saya peluk. Minta maaf loh, kamu tahu nggak tadi sudah saya WA? Oh iya, saya baca, padahal nggak saya baca. Karena kalau dibaca tambah marah kita. Tambah salah ngetik. Iya, itulah pentingnya tabayun. Itu T yang keempat, tabayun, ya. T yang kelima adalah ta'aruf tadi, li ta'arufu, ya, saling mengenal, piknik, ya, bersahabat sama orang yang tidak hanya yang muslim, yang non muslim juga. Jangan bilang kafir, dia itu beriman semua, jangan salah, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, sesungguhnya orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Sobiin itu Hindu, Buddha, Konghucu di luar Islam, Nasrani, Yahudi. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapanya beriman kepada Allah. Orang Islam nyebut Allah, orang Nasrani nyebut Yesus, orang Yahudi menyebut Yahweh, orang Hindu menyebut Ide Sang Yang Widiwasa, Dia yang Maha Esa, orang Buddha menyebut Tien atau Tuhan. Mereka sama Tuhannya, hanya manggilnya berbeda-beda, cara menyembahnya berbeda-beda. Sama Jenderal Ahmad Nur Wahid, kalau Hidayat Nur Wahid ada, tapi kalau Jenderal Ahmad Nur Wahid hanya satu, insya Allah, ya. Abdurrahman Wahid, nah, ada, ya. Enggak. Ahmad, saya Jenderal Ahmad Nur Wahid, zatnya cuma satu. Istri saya manggil saya sayang, anak saya manggil saya papa, Mas Ken manggil saya kadang jenderal, teman-teman saya manggil saya Nur, anak buah saya manggil saya komandan, staf saya manggil saya Pak Dir. Zatnya satu, memanggilnya berbeda, cara perlakuannya berbeda. Tidak mungkin Mas Ken memperlakukan saya sama dengan istri saya. Iya. Kalau sama, saya bukan begini, saya gini. Ini disyuting ya. Nah, artinya Tuhan kita sama, kul huwallahu ahad. Hanya cara memanggilnya beda, cara memperlakukan, cara ibadahnya, tempat ibadahnya beda. Yang beda tidak boleh disama-samakan. Yang beda lakum dinukum
Yang sama jangan dibeda-bedakan, tetapi harus tonjolkan kesamaannya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Itulah ta'aruf atau li ta'aruf. Baru yang terakhir, T yang keenam adalah tawasul. Protokoler, sistem, media wajib bertawasul. Nah, kelompok radikal anti tawasul. Kalau ditanya kenapa wong doa terhadap Allah yang maha agung, yang maha mendengar, yang maha tahu, kok harus pakai maklar? Nah, gitu. Suatu ketika ada teman saya, sahabat saya ingin ketemu saya di Mabes. Waktu itu saya masih di Densus. Dia lulusan Madinah, ada LC-nya. Wah, Islami, Arab, kayak Arab pakai. Nur Wahid, antum ini, oh saya gini-gini, aku kangen. Oh ya, ketemu udah. Anak ada di Densus ini, oh Densus, macam-macam lah pakai. Ya mereka pinter bahasa Arab, kalau saya kan pas-pasan. Nah, anak, antum, aki, umi. Nah, gini, Ustadz langsung aja ketemu saya. Nanti ada Baharkam, masuk aja. Habis itu ada gedung TNCC, kami ada di lantai 5, langsung aja. Saya udah tahu, saya mau kasih pelajaran dia, karena anti tawasul tadi. Begitu masuk Baharkam, tok, langsung diperiksa Provos di penjagaan depan, dipersulit. Apalagi mohon maaf ini pakaiannya kan kayak pakaian Arab itu, mohon maaf ya, baduknya ngapal ya kan, polisi kan nggak ngerti, wah ini jangan-jangan teroris kan gitu ya. Akhirnya wah bingung, udah ninggal KTP, sudah diinterogasi. Akhirnya telepon saya, ini Nur Wahid, ini aku begini. Ah, udah, mana aku tak ngomong sama penjaganya, tolong dilepas, itu sahabat saya ini. Oh siap komandan. Nah, begitu mas keluar, parkir mobil, masuk ke gedung TNCC, di situ ada provos lagi, di stop lagi, dipersulit lagi. Telepon lagi saya, akhirnya saya utus ajudan saya namanya Sony, tolong bantu dia, antar aja. Dasar Sony ini juga brimob, tahu maksud saya. Akhirnya sama Sony dipersulit. Begitu naik ke lantai 5, silakan Ustadz buka sendiri. Ya nggak mungkin, harus pakai ID card. Antum gila apa ya, nggak mungkin saya masuk. Oh siap Ustadz, baru dimasukkan. Begitu ke ruangan saya suruh nunggu dulu melalui aspri saya kan, saya nunggu sambil ngerokok dulu, sengaja mau saya kerjain, tapi nggak tega juga karena saya lihat di video sudah merah itu mukanya. Akhirnya saya terima, udah rangkul-rangkulan, baru udah merah. Antum ngerjain sana, ngerjain saya. Loh, kok ngerjain gimana? Mosok saya masuk, susahnya setengah mati, katanya langsung. Nah, ini Ustadz, antum mau ketemu Nur Wahid sahabatmu saja harus berwasilah, bertawasul 4 kali. Bagaimana menghadap Allah kamu nggak tawasul? Akhirnya dia merangkul, udah nggak usah didiskusikan. 2 bulan 3 bulan kemudian telepon saya, dia bilang, ngajak non, saya ada undangan maulid, yuk dampingi saya. Hadirin sekalian, 6T ini pegang teguh, insya Allah kita semua akan aman, akan imun terhadap paparan radikalisme dan terorisme. Dan paling terakhir, bahwa radikalisme dan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apapun, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Kebetulan di Indonesia mayoritas Muslim, sehingga semua teroris yang kami tangkap, kami tahan, kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Sekali lagi, KTP-nya Muslim. Saya tidak berani mengatakan yang bersangkutan atau mereka Islam, karena Islam yang saya yakini adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sangat tinggi, sangat mulia. Maka sekali lagi, mereka radikal terorisme mengatakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam untuk mengadu domba Islam.
dan menghancurkan NKRI. Maka menjadi tugas kita semua segenap elemen masyarakat bangsa dan negara untuk menjaga agama dan negara kita dengan melawan semua bentuk radikalisme dan terorisme. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.